Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang terkasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mohon penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus yang suci mulia, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Amin. Sahabat Kristus yang terkasih, pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap raja. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Demikian firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan, santapan harian keluarga di saat ini berjudul Ingatan, jangan lupa tepati janji.
Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, beta sem pernah lupa apa yang beta janji. Beta ingat, artinya saya tidak pernah melupakan janji yang telah saya ucapkan. Kalimat ini menjelaskan tentang kebiasaan untuk mengingat sesuatu yang penting dan berharga yang pernah terjadi pada waktu lampau. Kebiasaan mengingat merupakan suatu perilaku yang jujur dan setia. Sebab dengan mengingat, orang akan mengatakan hal-hal yang dirasakan dan dipahami sebagai yang belum dilaksanakan. Kemudian, dengan kesadaran akan Tuhan, orang berniat untuk melaksanakannya. Sahabat Kristus yang diberkati, bacaan kita hari ini menceritakan tentang kisah Raja Daud yang selalu mengingat perjanjian yang pernah ia lakukan dengan sahabatnya Yonatan. Walaupun Yonatan sudah mati, tetapi Daud berniat untuk menepati janjinya. Daud meminta Mephiboset, anak Yonatan, untuk tinggal di istana bersama keluarganya. Bahkan Daud mengembalikan semua milik keluarga Saul kepada Mephiboset. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati, saat ini hal ingat untuk menepati janji menjadi hal yang langka. Misalnya, ingat janji sebagai adik kakak, atau ingat janji sebagai sahabat, ingat janji sebagai orang tua, ingat janji sebagai guru, dan ingat janji kepada siapa saja. Menepati janji ibarat tidak ada hutang tersisa yang belum dibayar oleh mereka. Justru, pola hubungan di antara mereka akan menjadi kekuatan dasar untuk terbinanya relasi baru dan berkelanjutan bagi generasi turun-temurun. Jadi, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati, kebiasaan mengingat sangat membantu setiap orang untuk terus memperbaiki diri dan memperbaiki berbagai relasi kehidupan yang dimiliki. Perilaku ingat mewajibkan setiap orang untuk konsisten dalam kata dan perbuatan. Waktu terus berputar, hari bulan tahun terus berganti, tetapi tidak akan mengubah komitmen kita untuk menepati janji yang pernah dilakukan. Ya Tuhan, berilah Roh-Mu menuntun keluarga kami, supaya kami ingat untuk selalu menepati janji kami. Allah sumber damai sejahtera, Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.